Halo, masih setia di channel berfiska.com ya. Sebelum kita mulai lembar tugas mahasiswa nomor 11 ini ya, bagian 2. Ada informasi ya, iklan dulu sebentar ya. Ya, sebentar banget. Jadi bagi teman-teman yang kesulitan atau merasa membutuhkan teman belajar ya di TPB ITB, teman-teman boleh WA ke nomor ini ya. 0857 22009181. Ini ada Kak Santi nanti ya. Kak Santi ya. Nah, teman-teman silahkan bertanya ya ke beliau. Apa sih keunggulan MESE ya? Yang pastinya semua problem TPB sama Piki Pengkom itu udah dihandle sama tim MESE ya. Kalau kantor dekat dengan ITB ya, Jatinangor ya, kelasnya banyak sekarang, ada di lantai 2 juga ya. Tiap kelas ada AC-nya teman-teman, WiFi-nya free WiFi, dan tiap kelas ada karpetnya, nyaman lah, nyaman ya. WC di dalam aman, WC duduk wangi, musola ada ya. Jadi intinya silahkan ya, apapun PR tugas dijawab semuanya, praktikum juga pengkom, praktikum fisika dijawab semuanya ya. Konsul ya, ini yang paling kerennya. Konsultasi itu buka dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Tiap hari gratis teman-teman. Silahkan datang aja. Ada tim yang standby di sana ya. Itu iklannya ya. Oke, teman-teman bisa dilanjut. Nomor 11, sebuah gaya konservatif bekerja pada partikel bermassa 1 kilo ya. Yang bergerak sepanjang sumbu X. Energi potensialnya ada fungsinya ya. Dari gaya ini ya. Nah, gaya konservatif sebenarnya saya tidak akan menjelaskan terlalu detail ya. Gaya konservatif itu apa, gaya non konservatif itu apa. Ada di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman buka channel ini, ada playlist, silahkan buka bab usaha energi ya. Nah, kalau gaya konservatif intinya itu adalah gaya ya yang dia itu tidak bergantung ya, gaya yang tidak bergantung lintasan ya. Gaya yang tidak bergantung lintasan ya. Nah, begini ya. Jadi ini eh, conserve itu artinya kekal atau tersimpan. Jadi energinya tidak berubah, tidak hilang ya. Jadi intinya ini adalah posisi akhir ya, HF dan HI-nya itu harus sama. Intinya itu aja. Jadi mau berbagai lintasan apapun tetap nilainya bakal sama energinya gitu ya. Itulah singkatnya. Contohnya apa Kak? Gaya konservatif. Contohnya adalah gaya gravitasi atau eh, apa gaya berat gitu ya, N kali G itu kan, atau misalkan oleh pegas boleh setengah apa minus KX gitu kan. Oke gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Pada X dengan 5 meter partikel tersebut memiliki energi kinetik 2 Joule. A, tentukan energi mekanik. Oke, nomor jawab ya, jawab nomor A. Nah, energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik ya. Nah, oke. Energi kinetiknya udah ada 2 Joule. Nah, berarti nanti teman-teman masukin ini apa U-nya ke sini. U-nya kan minus 4, X berapa? X-nya 5 ya. 5 E minus 5/4 gitu kan. Ya, ditambah 2 gitu kan. Kan energi kinetiknya 2. Nah, ini hasilnya berapa, Kak? Hasilnya adalah mana hasilnya? Sebentar, saya coret-coret dulu. Nah, berarti ini kan minus sih, minus 5,7 ya, ditambah 2. Nah, ini hasilnya adalah minus 3,7 Joule. Itu adalah energinya, energi mekaniknya. Nah, seperti itu. Oke. Itu untuk ngejawab nomor A ya. Nah, untuk ngejawab nomor B gimana? Teman-teman, pertanyaannya apa? Gunakan bagian B, salah. Nomor B, plot grafik energi potensial sebagai fungsi pada selang 0 dan 10, 0 sampai 10 ya. Jadi selangnya 0 sampai 10 ya, X-nya. Jadi ini sebenarnya teman-teman tinggal ini aja buat apa namanya? Masuk-masukin sebuah angkanya ke persamaan yang ini, UX gitu aja. X sorry 4 sorry mana? Minus 4X ya. Sorry ya. Jadi teman-teman nanti masuk-masukin aja. Minus 4X minus X per 4. Nah, jadi teman-teman nanti bikin sebuah tabel gitu kan. Misal. Ini saya hanya, ini X-nya gitu kan. Nah, ini U-nya. U-nya berapa gitu.
gitu kan? Nah, kita mulai misalkan berapa? Saat X-nya 0 dulu boleh, X-nya 0. Nah, berarti U-nya berapa? 0 gitu kan? Kan min 4 kali 0 ya 0. 0 kali X sesuatu ya 0 ya. Nah, dan seterusnya masukin minus 1 gitu kan. Minus 1 jadi ya berapa gitu ya. Dan sebagainya gitu ya. Nah, ini udah saya tulis gitu ya. Apa ya? Perkiraannya gambarnya seperti ini. Jadi ini dari 0 min apa? Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Jadi min 6-nya di sumbu ini. Jadi perkiraannya seperti ini. Sebentar, ini 2, 2, ini 4 gitu ya. Jadi dia menyentuh titik 4 gini gitu. Kemudian menyentuh sorry. Kemudian dia ke sini seret gitu ya. 4, 6, 8, 10. Min 3,7 di sini. Nah, ya. Gambarnya memang tidak pas gitu ya. Gak apa-apa. Nanti mah kalau teman-teman gunakannya penggaris atau apa itu akan lebih bagus ya, akan lebih pas gitu ya. Oke, ini kejauhan. 10. Oke, nanti silahkan dicobain ya. Nah, seperti itu. Ini 10 gitu ya. Nah, jadi kurvanya kira-kira seperti itulah ya. Jadi di titik 4 inilah dia minimum di sini. Oke. Oke, itu gambarnya ya. Sekarang untuk nomor C-nya. Nah, C-nya apa pertanyaannya? C, nilai minimum dari X yang dapat dicapai dari partikel. Oke. Nah, kenapa saya ada garis ini? Ya, garis ini adalah, sorry. Nah, garis ini adalah garis energinya karena apa? Nomor C itu gunakan apa ya? Nah, ini C gunakan bagian B. Nah, bagian B itu yang grafik ini kan. Nah, gunakan bagian B. Nah, B itu ini ya. Nah, untuk menentukan nilai minimum X dari yang dicapai dari partikel dan nilai itu mah D-nya ya. Kalau D nilai maksimum. Oke. Nilai minimum. Nah, teman-teman coba lihat ini energinya, energi mekaniknya ada di sini. Itu saat X-nya sama dengan berapa tadi? 5 ya. X-nya sama dengan oh, sorry, energi mekanik totalnya ada berapa? Oh, bukan X sama dengan 5. Pada X yang sama dengan 5, energi mekaniknya minus 37. Nah, jadi maksudnya gini. Jadi energi mekanik itu kan energi total yang dipunyai sistem. Nah, ini. Nah, ini energi, jadi energi mekaniknya min 3,7. Nah, berarti min 3,7 di sini. Nah, ini energinya, energi totalnya di sini. Gitu. Nah, pada saat dia partikel gitu kan, mulainya berarti di sini, mulai bergeraknya. Nah, dia itu pada saat di sini berapa? Oh, sorry. Pada saat oh ini gambarnya salah ya. Salah ya. Jadi harusnya di eh, ini bukan dua, duanya di sini harusnya. Nah, jadi ini kira-kira 1,3 sih. Gitu. Ya. Jadi X minimumnya itu terjadi saat 1,3 ya. Karena kalau pada saat ke bawah, lebih bawah lagi ya. Eh, misalkan energinya di sini. Nah, energi mekaniknya tetap min 3,7 gitu. K-nya ditambah U-nya minus 4. Misal di sini ya. Nah, di titik sini gitu. Berarti K-nya adalah positif ya. Nah, gini kan. Jadi nanti ke bawah nilainya positif semua ya. Nah, jadi memang kalau nilainya di atas ini ya, nilainya di atas ini si K-nya itu tidak bisa mulai. Contoh
Misalkan dia minus 3 tuh. Energi mekaniknya sorry bukan. U-nya misalkan minus 3. Coba kita cek K-nya. K sama dengan K tambah U sama dengan minus 3,7. Berarti K sama dengan minus 3,7 ditambah kan pindah ruas U-nya 3. Tuh minus kan? Minus 0,3. Tuh nggak mungkin K-nya negatif ya. Jadi memang X minimum yang bakal dimulai adalah pada saat di sini. Ini saya salah gambar. Jadi kalau di apa? Kalau teman-teman menggambarnya bagus, itu tuh ada di 1,3 ya. Kalau teman-teman masih bingung, ya ini aja di sini. Masukin caranya gini. Nah, jadi caranya gini. U sama dengan min 4X gitu kan. Min X per 4 gitu kan. Nah, jadi U-nya harus di minus 3,7 gitu. Jadi U-nya jadi X-nya dimulai dari berapa gitu maksudnya. Nah, gini. Ya. Jadi nanti 3,7 dibagi 4 sama dengan X min X per 4 gitu kan. Nah, 3,7 dibagi 4 itu 0,925 ya. X min X4. Ini metode coba-coba ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masukin X-nya 1,3, nanti jawabannya benar ya. Kalau kurang dari ini jawabannya belum nyampe angka ini ya. Sip ya. Jadi jawabannya adalah X minimumnya adalah 1,3 meter ya. Nah, ini ya. Sip. Oke. Nah, kalau maksimumnya gimana nomor D-nya? Kalau X maksimumnya berarti ya sama di utak-atik. X maksimum itu yang jangkauan terjauhnya di sini nih. Nah, di titik ini. Yang ini nih, nih. Nah, yang ini. Karena dia harus energi potensialnya itu harus berada tidak ke atas, tidak melebihi energi mekaniknya gitu loh maksudnya ya. Jadi ada di titik ini. Nah, ini. Jadi caranya kayak barusan lagi. Jadi U sama dengan X, 4X min X per 4 lagi kayak gitu tadi ya. Berarti minus 3,7 per 4 sama dengan ini minus ya. Nah, jadi minus X min X per 4. Jadi nanti kayak tadi lagi 0,925 sama dengan X X per 4. Nah, teman-teman kalau nanti dicoba-coba, nah itu X-nya sekitar 9,1 meter. Gitu ya. Jadi si partikel masih berada di dalam lingkup energi mekanik. Energi mekanik itu energi total lah ya. Energi total sistem itu maksimumnya ada di 9,1. Karena kalau udah melewati 9,1, lihat kurvanya udah ke atas, udah ke sini. Artinya energi potensialnya akan melebihi, ya energi potensialnya akan melebihi, akan kecil, ya akan kecil dibanding energi mekaniknya, gitu ya. Jadi kalau kita misal kita coba ya E sama dengan K ditambah U. Nah kan U-nya makin ke atas tuh. Makin ke atas kan makin negatif, makin kecil negatifnya ya. Ya, nilainya makin besar sih. Jadi misalkan K-nya kita cek minus 3,7, kan ke atas itu minus 3. Tuh, lihat. Tuh kan, kalau semakin ke atas kan makin kecil. Ya, nilai nominalnya. Tapi kalau besarnya mah lebih besar kan. Nah, berarti K-nya ini jadi minus 3,7 ditambah 3 kan negatif. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Impossible kan. Energi kinetiknya adalah negatif. Kecepatannya nggak mungkin negatif. Imajiner kan akar dari negatif. Ya. Oke, itu nomor C-nya. Nomor D-nya apa? Nomor D-nya adalah mana? Nilai maksimum dari X yang dapat dicapai udah barusan. 9,1 ya. Berarti sekarang jawabannya bukan D, nomor E. Nah, nomor E-nya apa? Nomor E-nya adalah untuk menentukan gunakan bagian B, berarti bagian itu gambar ya. Untuk menentukan energi kinetik maksimum dari partikel. Dan F nilai X saat mencapai energi kinetik maksimumnya. Oke, sekarang energi kinetik maksimum. Nah, kembali lagi. Energi mekanik adalah K ditambah U. Berarti kalau K sama dengan E minus U. Jadi kalau kita ingin maksimum si energi kinetik, berarti U-nya harus apa? U-nya harus minimum. Kan supaya K-nya membesar gitu,
Berarti pengurangnya harus sekecil mungkin, baru dia yang terbesar. Nah, U minimum itu di grafik kan udah ketahuan. U minimum, ya, lihat di grafik. Nah ini nih, U minimum itu kan di sini, di titik ini, terendah. Berarti saat X-nya sama dengan 4. Ya. Oke, berarti X-nya sama dengan 4. Ya, di kurva. Jadi saat X-nya sama dengan 4 meter. Oke. Oke, kemudian nomor F ya. Nah, nomor F. F pertanyaannya apa? F adalah nilai X saat mencapai energi kinetik maksimum. Nah, berarti barusan apa? Kalau energi kinetik maksimum terjadi terjadi saat energi potensialnya minimum kan? Barusan terjadi saat mana? Saat X sama dengan 4 meter. Gitu ya. Oke. Kemudian G. Nah, barusan teh apa? Nomor F, apa nomor E-nya? Gunakan bagian B untuk menentukan energi kinetik maksimum. Oh iya, energi kinetik maksimum. Hmm. Berarti ya teman-teman, oh sorry, berarti energi kinetik maksimumnya belum saya jawab ya. Nomor F-nya nanti dulu. Set. Karena kan ditanyanya Kak Max ya. Nah, berarti ini nomor berapa? Nomor E. Nah, gitu. Nomor E berarti Kak Max sama dengan itu E minus U ya. Berarti minus 3,7 Joule dikurangi. Nah, kita akan tulis dulu minus 4X. Tadi U-nya minumnya saat X-nya 4 ya. Nah, jadi teman-teman masukin X-nya 4. Minus X per 4 gitu ya. Nah, gitu. Kemudian nanti bakal hasilnya positif ya. Min kali min. Min. Jadi 2,16 Joule. Atau sekitar 2,2 Joule. Nah, ini adalah K maksimumnya ya. Oke, nomor F. Nah, baru nomor F itu adalah X-nya ya. Nah, F-nya itulah nilai X saat mencapai K max. Jadi barusan udah dijawab bahwa X max-nya, sorry, X saat gitu ya. X saat, nah, K maksimum adalah 4 meter. Ya. Oke, mana lagi? Nomor G ya. Nomor G. Nomor G-nya apa pertanyaannya? Tentukan ungkapan dalam Newton dan meter untuk gaya Fx. Nah, gaya ya. Nah, itu kan gaya itu merupakan sebuah turunan ya. Turunan dari energi potensial ya. Ini kan gaya ini eh, berasal dari usaha. Usaha itu adalah F kali X kan. Berarti F itu adalah W per X. Kalau saya ingin ambil perubahannya kan menjadi seperti ini. Ya, usaha kan berbanding lurus dengan energi ya. Kalau usahanya konservatif berarti DU ya, jadi energi potensial ya. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, berarti teman-teman turunkan aja D per DX dari 4X min X per 4 gitu. Jadi yang pertama turunan 4X dulu. Turunan 4X itu adalah 4 gitu ya. Kemudian turunan dari eh, ini E min X per 4. Turunan E pangkat min X kan tetap. Nah, kemudian ditambah, ini kan U kali V ya. Ditambah 4X gitu ya. Diturunkan E pangkat min seper X-nya. Berarti dikali minus seperempat gitu ya. E pangkat min X per 4. Nah, ini jadi apa? Jadi 4 min X ya. Nah, dalam kurung E min X per 4. Gitu ya. Nah, ini adalah Fx. Nah, kemudian pertanyaannya apa?
Pertanyaannya adalah, udah ungkapan fx-nya, udah berarti ini ungkapannya ya. Berarti kita punya fungsi gaya terhadap jarak x. Ya. Terakhir, h. H-nya apa? Tentukan nilai x sehingga nilai fx-nya 0. Nah, kalau ini 0, ya, sorry. Kalau fx-nya sama dengan 0, saya tulis lagi deh. Fx sama dengan 4 min x dalam kurung min x per 4. Nah, kalau yang ruas kirinya 0 kan ini x-nya kan harus 4. Ya, kan biar 4 kurangi 4 kan 0. Ya, pangkat sesuatu kan nggak 0 kan. Nah, kan gini. Sorry. 4 per 4 gitu. Jadi ini adalah saat x-nya 4 gitu ya. Biar 4 kurangi 4 kan 0. 0 dikali sesuatu konstanta tetap 0. Nah, jadi jawabannya adalah saat x-nya 4. Ya, lumayan sih butuh analisis ya untuk ini matematikanya harus kuat ya. Oke. Itu saja untuk nomor 11 ya. Dukung terus channel ini, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Sampai jumpa di nomor selanjutnya. Sampai jumpa. Salam berfisika.com.